Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Gambar di bawah ini merupakan ketiga orbital P pada suatu atom. Jika sumbu ikatan adalah sumbu Z, maka orbital berwarna biru dapat tumpang tindih atau overlap dengan orbital titik-titik untuk membentuk ikatan titik-titik. Ini ya gambar orbital P-nya ya, ada yang di sumbu X, Y, dan Z. Nah, yang ditanyakan ini yang warna biru. Warna biru itu berarti yang di sumbu X. Berkaitan dengan tumpang tindih orbital, ini kan ada istilah ikatan Pi, ikatan sigma, gitu ya. Ini konsepnya adalah jenis ikatan yang bisa dibentuk melalui tumpang tindih orbital. Atau kita kasih judul aja ikatan sigma dan ikatan Pi. Nah, apa itu ikatan sigma, apa itu ikatan Pi? Kalau kita tinjau dari overlapping orbitalnya, itu seperti ini. Ikatan sigma itu ikatan yang terbentuk ketika overlapping yang terjadi itu adalah antara ujung orbital dengan ujung orbital yang lainnya. Seperti ini ya. Ini ujung ketemu ujung berikatan. Jadi ikatan sigma, ini ikatan sigmanya. Nah, kalau ikatan Pi itu overlappingnya adalah orbital bukan bagian ujungnya tapi bagian sisi. Kayak gini ya. Sisi sama sisi saling overlap jadilah orbital Pi. Ini orbital Pi seperti ini kalau diilustrasikan pakai orbital. Atau bisa juga dibilang ikatan sigma ini adalah satu garis. Sedangkan kalau ikatan Pi ini overlappingnya paralel, begitu ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu juga bahwa tidak semua orbital bisa overlap membentuk ikatan sigma atau ikatan Pi. Ada juga yang tidak membentuk ikatan. Ini contohnya ya. Biar enaknya kita nyebutnya orbital itu ada bagian perut sama simpul ya. Nah, yang melengkung ini kita sebutnya perut. Ini juga perut. Nah, yang di sumbu ini kita sebutnya simpul. Ikatan itu terjadi ketika, ini kita lihat di ikatan sigma ya. Perut ketemu dengan perut. Nah, mereka akan overlap, tumpang tindih. Kalau ikatan P juga sama, perut ketemu dengan perut. Tumpang tindih juga. Nah, kalau yang terjadi adalah perut ketemunya sama simpul, maka tidak akan terjadi ikatan. Apalagi simpul ketemu dengan simpul, makin tidak terjadi ikatan. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita analisa orbital yang berwarna biru ini bisa membentuk ikatan dengan orbital-orbital yang di opsi jawaban ini atau tidak. Karena yang kita tinjau hanya orbital yang biru, yang sumbu X, maka kita pisahkan saja ya, kita ambil yang warna biru saja. Nah, ini dia. Selanjutnya, mari kita gambar orbital dxz, dz kuadrat, pz, dan py. Karena ini ada 4 jenis orbital yang di opsi jawaban ya. dxz itu seperti ini bentuknya. Kemudian dz kuadrat seperti ini, pz seperti ini, dan py seperti ini. Di soal tadi disebutkan bahwa sumbu ikatan itu terletak di sumbu Z. Maka dari itu nanti kita akan meninjau overlappingnya itu melalui sumbu Z. Nah, gimana itu? Langsung saja kita hubungkan antara orbital berwarna biru ini dengan masing-masing orbital yang ada di opsi jawaban. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini ketika kita dekatkan melalui sumbu ikatan di sumbu Z. Nah, ini sumbu ikatannya kan sumbu Z ya. Sumbu Z, sumbu Z, sumbu Z. Kalau kita lihat pada orbital DXY ini terjadi pertemuan perut dengan perut. Artinya dia akan membentuk ikatan. Ikatan apa? Nah, ini kan kalau kita lihat dari perspektif orbital biru, dia ikatan yang terjadi itu adalah melalui sisi, bukan melalui ujung. Jadi ini termasuk ikatan Pi. Untuk yang dz kuadrat, nah kita bisa lihat ya, ini perut ketemu dengan simpul, berarti tidak membentuk ikatan.
Untuk PZ, nah PZ ini mirip juga dengan DZ kuadrat ya. Ini perut, ketemu simpul, tidak berikatan. Sekarang PY sama orbital biru. Nah ini kalau kita lihat ya, bahkan ini pertemuannya antara simpul dengan simpul. Nah ini makin tidak berikatan lagi nih, berarti ini tidak membentuk ikatan. Yang membentuk ikatan ternyata hanya DXZ, itu pun ikatannya adalah ikatan pi. Karena mereka berikatan tumpang tindihnya dari samping ya, bukan dari ujung. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Orbital berwarna biru dapat tumpang tindih atau overlap dengan orbital DXZ untuk membentuk ikatan pi. Jawabannya adalah A. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Dah.